Bab 10. Kematian Tuhan. Pada awal abad ke-19, ateisme benar-benar telah menjadi agenda. Kemajuan sains dan teknologi melahirkan semangat otonomi dan independensi baru yang mendorong sebagian orang untuk mendeklarasikan kebebasan dari Tuhan. Inilah abad ketika Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Charles Darwin, dan Sigmund Freud menyusun tafsiran filosofis dan ilmiah tentang realitas tanpa menyisakan tempat buat Tuhan. Bahkan pada akhir abad itu, sejumlah besar orang mulai merasakan bahwa sekiranya Tuhan belum mati, maka adalah tugas manusia yang rasional dan teremansipasi untuk membunuhnya. Gagasan tentang Tuhan yang telah ditempa selama berabad-abad di kalangan Kristen Barat kini terasa tidak lagi memadai, dan zaman akal tampaknya telah menang atas abad-abad penuh takhayul dan fanatisme. Benarkah demikian? Barat kini telah mengambil inisiatif, dan semua aktivitasnya akan memiliki efek menentukan terhadap orang Yahudi dan Muslim, yang akan terdesak untuk meninjau ulang kedudukan mereka. Banyak ideologi yang menolak gagasan tentang Tuhan memiliki argumen yang baik. Tuhan Kristen Barat yang antropomorfik dan personal sangatlah rentan. Banyak kejahatan mengerikan telah dilakukan atas namanya. Namun demikian, kematiannya tidak dirasakan sebagai pembebasan yang melegakan, tetapi justru diwarnai keraguan, ketakutan, dan dalam beberapa kasus, konflik yang menggundahkan. Ada yang mencoba menyelamatkan Tuhan dengan cara mengembangkan teologi baru untuk membebaskannya dari sistem pemikiran empiris yang kaku. Namun, ateisme tetap bertahan. Ada pula reaksi menentang kultus terhadap akal. Para penyair, novelis, dan filosof gerakan romantik mengemukakan bahwa rasionalisme habis-habisan akan bersifat reduktif karena mengabaikan aktivitas imajinatif dan intuitif manusia. Sebagian lainnya melakukan penafsiran ulang terhadap dogma dan misteri Kristen dengan cara sekular. Teologi yang ditata kembali ini menerjemahkan tema-tema lama tentang neraka dan surga, kelahiran kembali, dan penebusan dosa ke dalam idiom yang membuatnya secara intelektual dapat diterima pada era pasca pencerahan, menghapus keterkaitannya dengan realitas adi alam yang berada di luar sana. Salah satu tema supernaturalisme natural ini, demikian kritikus sastra Amerika M.R. Abrams menyebutnya, berkaitan dengan imajinasi kreatif. Imajinasi ini dipandang sebagai daya yang dapat menyerap realitas luar dengan cara tertentu yang dapat menciptakan sebuah kebenaran baru. Penyair Inggris John Keats mengungkapkannya dengan lugas. Imajinasi bagaikan mimpi Adam. Dia terjaga dan menemukan kebenarannya. Keats merujuk pada kisah penciptaan Hawa dalam Paradise Lost karya Milton yang menyebutkan bahwa ketika Adam terjaga setelah bermimpi tentang suatu realitas yang belum lagi tercipta, dia melihatnya dalam wujud seorang perempuan yang berdiri di hadapannya. Dalam surat yang sama, Keats menulis tentang imajinasi sebagai daya pikir yang suci. Aku tidak bisa memastikan apa-apa, kecuali tentang kesucian perasaan hati dan kebenaran imajinasi. Apa yang ditetapkan oleh imajinasi sebagai keindahan, pastilah juga merupakan kebenaran. Entah itu telah ada sebelumnya atau tidak. Akal hanya memiliki peran terbatas dalam proses kreatif ini. Keats juga menguraikan keadaan pikiran yang dia sebut kapabilitas negatif. Ketika seorang manusia mampu berada dalam ketidakpastian, misteri, keraguan tanpa sedikit pun tergoda untuk meraih fakta dan akal. Seperti seorang mistikus, sang penyair harus melampaui akal dan membiarkan dirinya berada dalam sikap penanti yang hening. Para mistikus abad pertengahan telah melukiskan pengalaman tentang Tuhan lewat cara yang kurang lebih sama. Ibn al-Arabi bahkan telah berbicara tentang imajinasi yang menciptakan pengalamannya sendiri tentang realitas Tuhan yang tak tercipta di kedalaman diri. Sekalipun Keats bersikap kritis terhadap William Wordsworth, pelopor gerakan romantik di Inggris bersama Samuel Taylor Coleridge, mereka memiliki pandangan yang sama tentang imajinasi. Puisi terbaik Wordsworth merayakan persenyawaan akal manusia dengan alam yang saling beraksi dan bereaksi terhadap satu sama lain untuk menciptakan visi dan makna. Wordsworth sendiri adalah seorang mistikus yang pengalamannya tentang alam mirip dengan pengalaman tentang Tuhan. Di dalam Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,
Dia melukiskan keadaan pikiran yang terbuka yang melahirkan visi ekstatik tentang realitas. Perasaan yang diberkati itu, yang di dalamnya beban misteri, beban yang berat dan yang lelah dari seluruh alam yang tak tercerap ini menjadi ringan. Perasaan yang tentram dan diberkati itu, yang di dalamnya rasa cinta dengan lembut menggiring kita, hingga jiwa berbingkai jasad ini dan bahkan gerak aliran darah kita nyaris terhenti. Kita akan terlelap di dalam tubuh dan menjadi jiwa yang hidup. Sementara dengan mata yang ditenangkan oleh kekuatan harmoni dan daya kebahagiaan yang dalam, kita akan melihat ke dalam hidup segala sesuatu. Visi ini berasal dari hati dan perasaan, bukan dari apa yang disebut Wordsworth sebagai akal usil, yang daya analitisnya yang telanjang bisa merusak intuisi semacam ini. Orang tidak membutuhkan buku-buku dan teori-teori yang muluk. Yang dibutuhkan adalah kepasifan yang bijaksana dan hati yang waspada dan terbuka. Pencerahan dimulai dengan pengalaman subjektif, tetapi pengalaman ini harus bijak, bukan berdasarkan kebodohan dan hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan Keats, sebuah kebenaran tidak akan menjadi benar kecuali jika telah dirasakan melalui urat nadi dan dihidupkan oleh gairah di dalam hati. Wordsworth telah menangkap spirit yang pada saat bersamaan menyatu sekaligus berbeda dari fenomena lain, dari fenomena alam. Sebuah kehadiran yang mengusikku dengan kegembiraan, pikiran-pikiran yang luhur, perasaan yang sublim tentang sesuatu yang jauh lebih dalam yang tempat bersemayamnya adalah cahaya mentari terbenam, dan samudra luas dan udara yang hidup, dan langit biru, dan di dalam pikiran manusia, suatu gerak dan spirit yang mendorong semua yang berpikir, semua objek pikiran, dan merambah melalui segala sesuatu. Para filosof seperti Hegel akan menemukan spirit semacam itu pada peristiwa-peristiwa sejarah. Wordsworth dengan cermat tidak memberikan tafsiran religius konvensional terhadap pengalaman ini, meskipun dia suka berbicara tentang Tuhan dalam kesempatan lain, terutama dalam konteks etika. Kaum Protestan Inggris tidak begitu akrab dengan Tuhan kaum mistik yang telah dikesampingkan oleh para reformer. Tuhan berbicara melalui kesadaran untuk menyerukan kewajiban. Dia meluruskan hasrat hati, tetapi tampaknya tidak banyak kesamaannya dengan kehadiran yang dirasakan Wordsworth di dalam alam. Karena senantiasa mementingkan keakuratan pengungkapan, Wordsworth hanya menyebutnya sesuatu, sebuah kata yang sering dipakai sebagai pengganti bagi definisi yang pasti. Wordsworth menggunakannya untuk melukiskan spirit yang enggan dia namai karena tidak cocok dengan kategori manapun yang dikenalnya. Penyair mistis lain pada masa itu menyuarakan nada yang lebih apokaliptik dan memaklumatkan bahwa Tuhan sudah mati. Dalam puisi awalnya, William Blake menggunakan metode dialektik, istilah semacam polos dan berpengalaman yang tampaknya saling bertentangan secara diametris dipandang sebagai separuh kebenaran dari realitas yang lebih kompleks. Blake telah mengubah antitesis seimbang yang telah menjadi ciri dari ritme puisi bersanjak selama zaman akal Inggris menjadi metode untuk membentuk visi personal dan subjektif. Di dalam Songs of Innocence and Experience, dua keadaan jiwa manusia yang saling bertentangan diungkap sebagai tidak memadai kecuali jika keduanya telah dipadukan. Kepolosan harus menjadi pengalaman dan pengalaman itu sendiri terperosok ke tempat terdalam sebelum kepolosan sejati dipulihkan. Sang penyair telah menjadi seorang nabi yang kini, dahulu, dan nanti melihat dan mendengarkan firman suci yang diucapkan kepada umat manusia pada zaman primordial. Berseru kepada jiwa yang tergelincir dan menangis di embun senja yang mungkin mengendalikan kutub bertabur bintang, dan jatuh cahaya menjadi baru. Sebagaimana halnya kaum Gnostik dan Kabalis, Blake menyuarakan keadaan kejatuhan mutlak. Visi yang sejati takkan diraih kecuali jika manusia memahami keadaan mereka yang tergelincir. Seperti para mistikus terdahulu, Blake menggunakan ide tentang kejatuhan asal untuk melambangkan proses yang senantiasa hadir di dalam realitas material di sekitar kita. Blake memberontak terhadap visi zaman pencerahan yang telah berusaha untuk mensistematisasi kebenaran. Dia juga memberontak terhadap Tuhan dalam konsepsi Kristen yang telah digunakan untuk alienasi manusia dari kemanusiaannya. Tuhan ini telah diciptakan untuk menyebarluaskan hukum-hukum tak alamiah yang mengekang seksualitas, kebebasan, dan kegembiraan yang spontan. Blake mencerca simetri menakutkan Tuhan yang tak manusiawi di dalam The Tiger. Blake menyebut Tuhan ini sangat berjarak dari dunia sejauh ufuk dan lubuk
yang tak terperi. Namun Tuhan yang sama sekali berbeda ini, Sang Pencipta alam, mengalami perubahan di dalam puisi. Tuhan ini sendiri yang mesti jatuh ke dunia dan mati dalam pribadi Yesus. Dia bahkan menjadi setan, musuh umat manusia, sebagaimana hanya kaum Gnostik, Kabalis, dan Trinitarian generasi awal, Blake membayangkan kenosis, pengosongan diri dalam Tuhan. Pengosongan diri di dalam Tuhan, yang turun dari langitnya yang sunyi dan berinkarnasi di dunia. Tak ada lagi suatu ilah otonom di dunianya sendiri yang menuntut manusia untuk tunduk pada aturan yang dipaksakan dari luar. Tak ada aktivitas manusia yang terlepas dari Tuhan, bahkan seksualitas yang dikekang oleh gereja termanifestasi di dalam Yesus sendiri. Tuhan mati secara sukarela di dalam Yesus, bukan lagi Tuhan yang transenden dan mengalienasikan. Ketika kematian Tuhan telah sempurna, Tuhan berwajah manusia akan muncul. Yesus berkata, "Maukah engkau mencintai orang yang tak pernah mati demi dirimu, atau mati demi orang yang belum pernah mati demi dirimu?" Dan jika Tuhan tidak mati demi manusia dan tidak mempersembahkan dirinya secara abadi demi manusia, manusia tidak bisa mengada, karena manusia adalah cinta. Sebagaimana Tuhan adalah cinta, setiap kebaikan terhadap yang lain adalah kematian kecil di dalam citra Tuhan. Manusia pun tak bisa mengada kecuali berkat persaudaraan. Blake memberontak terhadap gereja-gereja institusional, tetapi sebagian teolog berusaha memasukkan visi aliran romantik ke dalam Kristen resmi. Mereka juga tidak bisa menerima ide tentang Tuhan yang transenden dan jauh. Sebaliknya, justru menekankan pentingnya pengalaman religius yang subjektif. Pada tahun 1799, setahun setelah Wordsworth dan Coleridge menerbitkan Lyrical Ballads di Inggris, Friedrich Schleiermacher menerbitkan manifesto romantiknya yang berjudul On Religion, Speeches to its Cultural Despisers di Jerman. Dogma bukanlah fakta ketuhanan, melainkan sekadar penjelasan tentang rasa keberagamaan Kristen yang diturunkan dalam kata-kata. Keyakinan keagamaan tak dapat dibatasi pada pernyataan iman semata. Ia melibatkan pemahaman emosional dan ketundukan batin. Pikiran dan akal memiliki tempatnya sendiri, namun keduanya tidak bisa membawa kita lebih jauh. Ketika kita tiba pada batas kemampuan akal, perasaan akan menyempurnakan pengembaraan menuju yang mutlak. Ketika berbicara tentang perasaan, Schleiermacher tidak memaksudkannya sebagai emosionalisme cengeng, melainkan intuisi yang mengantarkan manusia kepada ketakterbatasan. Perasaan tidak ditandingkan dengan akal manusia, tetapi merupakan lompatan imajinatif yang membawa kita melampaui yang partikular menuju pemahaman menyeluruh. Kepekaan tentang Tuhan, dengan demikian, lebih menuntut kebangkitan dari kedalaman setiap individu daripada pertemuan dengan fakta objektif. Sejak era Thomas Aquinas, teologi Barat cenderung terlalu menekankan pentingnya rasionalitas, dan kecenderungan ini terus meningkat pada era reformasi. Teologi romantik Schleiermacher merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan. Dia menegaskan bahwa perasaan bukan merupakan tujuan pada dirinya sendiri dan tidak bisa menyuguhkan penafsiran utuh tentang agama. Akal maupun perasaan sama-sama merujuk kepada realitas yang tak terlukiskan. Schleiermacher mendefinisikan esensi agama sebagai rasa ketergantungan mutlak. Ini, sebagaimana akan kita saksikan, merupakan sikap yang dibenci para pemikir progresif abad ke-19. Namun, Schleiermacher tidak memaksudkannya sebagai ketertundukan hina di hadapan Tuhan. Dalam konteksnya, frase ini merujuk pada rasa kagum yang timbul di dalam diri ketika kita merenungkan misteri kehidupan. Kekaguman ini berasal dari pengalaman universal manusia tentang kehadiran Tuhan. Nabi-nabi Israel mengalaminya sebagai keterkejutan ketika mereka memperoleh visi tentang kesucian. Kaum romantik semacam Wordsworth merasakan kekaguman dan kebergantungan yang sama terhadap spirit yang mereka temukan di dalam alam. Murid Schleiermacher yang terkenal, Rudolf Otto, mengeksplorasi pengalaman ini dalam bukunya yang penting, The Idea of the Holy. Dia menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan transendensi ini, manusia tak lagi merasa sebagai alfa dan omega bagi eksistensi. Di akhir hayatnya, Schleiermacher
merasa bahwa mungkin dia telah terlalu membesar-besarkan arti penting perasaan dan subjektivitas. Dia sadar bahwa Kristen mulai menjadi kredo yang usang. Beberapa doktrin Kristen menyesatkan dan membuat keimanan menjadi rentan terhadap skeptisme. Doktrin Trinitas sebagai contoh cenderung menimbulkan anggapan tentang adanya 3 Tuhan. Murid Schleiermacher, Albrecht Ritschl, memandang doktrin itu sebagai contoh terang-terangan Helenisasi. Doktrin ini telah merusak pesan Kristen dengan memperkenalkan konsep metafisika yang diturunkan dari filsafat alam Yunani, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan ajaran Kristen murni. Sungguh pun demikian, Schleiermacher dan Ritschl gagal menyadari bahwa setiap generasi memiliki kewajiban untuk menciptakan konsepsi imajinatifnya sendiri tentang Tuhan, sebagaimana setiap penyair romantik harus merasakan kebenaran di dalam nadinya sendiri. Para bapak Yunani hanya mengusahakan konsep semitik tentang Tuhan yang dapat diterima dengan cara mengungkapkannya dalam terma kebudayaan mereka sendiri. Ketika Barat memasuki era teknik modern, ide-ide lama tentang Tuhan menjadi tidak memadai lagi. Namun hingga akhir hayatnya, Schleiermacher tetap berpandangan bahwa emosi keagamaan tidak bertentangan dengan akal. Menjelang kematiannya, dia berkata, "Aku merenungkan pikiran yang terdalam dan spekulatif, dan bagiku semua itu benar-benar menyatu dengan rasa keagamaan yang paling kuat." Konsep tentang Tuhan tidak akan bermanfaat, kecuali jika secara imajinatif ditransformasikan melalui perasaan dan pengalaman keagamaan pribadi.